Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Nadif Patowo dengan NIM 0902062508. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada pertemuan pertama pada modul pada matkul basis data lanjut. Pada pembahasan kali ini saya membaginya menjadi 5 poin. Pada poin pertama sama poin kedua saya melakukan penyusunan struktur tabel. Kemudian pada tugas atau soalnya saya meletakkannya pada poin 3 sampai poin ke-5. Materi yang diuji itu meliputi subquery, kemudian penggabungan tabel menggunakan join kompleks, serta penggunaan fungsi agregasi untuk analisis data. Tidak perlu lama-lama, mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke, pada poin pertama sampai poin kedua saya menyiapkan struktur tabel basis data yang digunakan sebagai acuan. Di antaranya terdapat tabel karyawan, departemen, produk, transaksi, mahasiswa, KRS, dan mata kuliah beserta relasinya. Di sini terdapat tabelnya: departemen, karyawan, KRS, mahasiswa, mata kuliah, produk, dan transaksi. Kemudian ada select from di sini. Kemudian pada soal kategori pertama yaitu subquery, saya menggunakan perintah inner join untuk menyajikan data yang terhubung Oke. Pada kategori pertama yaitu subquery, saya menggunakan subquery untuk mengambil data satu baris, seperti mencari karyawan dengan gaji di atas rata-rata atau mencari produk termahal. Kemudian pada multi-row subquery, saya menggunakan operator seperti in, any, dan all. Contohnya menggunakan not in untuk menampilkan departemen yang belum memiliki karyawan, serta operator all untuk membandingkan gaji karyawan secara keseluruhan. Kemudian correlate subquery, saya menggunakan keterhubungan antara inner query dan outer query. Misalnya untuk menghubungkan gaji karyawan yang berada di atas rata-rata, serta perintah exist untuk mengecek keberadaan data terkait. Di sini pada soal pertama. Soal kedua tetap single row subquery. Soal ketiga soal keempat sudah memasuki multi row subquery in. Soal kelima multi row subquery not in. Soal keenam multi row subquery any. Soal ketujuh menggunakan multi row subquery all. Soal ke-8 correlate subquery. Soal 9 sama. Soal ke-10 menggunakan exist. Kemudian kita masuk ke soal kategori 2 yaitu join complex. Pada poin ini, pada kategori 2, saya mengimplementasikan perintah inner join untuk menyajikan data terhubung antara mahasiswa, KRS, dan mata kuliah. Selain itu, saya juga mengeksplorasi menggunakan left join dan right join untuk melihat perbedaan baris data yang ditampilkan meskipun tidak memiliki pasangan relasi. Pada soal pertama, inner join.
Soal kedua menggunakan left join. Soal ketiga right join. Soal keempat menggunakan full outer join. Saya menggunakan union. Soal kelima cross join. Soal keenam multi table join. Soal ketujuh self join. Soal ke-8 non-equi join, menggunakan kondisi rentang atau kondisi selain operator sama dengan. Kemudian soal ke-9 join agregasi, menggunakan agregasi, lalu lakukan group by berdasarkan mahasiswa. Kemudian soal ke-10 conditional join atau multiple conditional, menggunakan on dan operator and. Kemudian pada kategori terakhir atau kategori 3 yaitu agregasi. Di sini saya menggunakan fungsi-fungsi standar seperti sum, average, dan max untuk menghitung total pendapatan, rata-rata, dan lain-lain. Pemrosesan pengelompokan data dilakukan menggunakan klausa group by, seperti pengelompokan total unit yang terjual berdasarkan ID produk atau tanggal transaksi. Soal pertama, sum dasar. Soal kedua menggunakan average dan max. Soal ketiga menggunakan group by. Soal keempat menggunakan group by berdasarkan kategori. Soal kelima group by berdasarkan tanggal. Soal keenam menggunakan having dasar. Soal ketujuh menggunakan group by dan having complex. Soal ke-8 agregasi dengan multi column group by. Dikelompokkan berdasarkan kategori dan tanggal. Kemudian max dengan group by. Kemudian yang terakhir studi kasus gabungan agregasi dan filter. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.